Oke guys, balik lagi di channel Top Juga Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembahasan latihan mengenai objek pajak ya. Jadi kita lihat di sini, Tuan Armin, seorang PNS di Kementerian XYZ pada tahun 2020 mendapatkan pengesahan sebagai berikut. Nah kita lihat di sini ya. Apakah dia masuk ke final, pengesahan di akhir tahun, atau maksudnya non final atau bukan objek pajak. Kita lihat di sini, gajian tunjangan sebagai PNS dia adalah non final ya, PAT. Uang makan PNS diberikan terpisah yang sebagai honorarium, maka dia adalah final. Seragam olahraga Kemenq, dia adalah, karena Kemenq ini adalah bukan subjek pajak ya, jadi ini masuknya natura yang diberikan oleh bukan subjek pajak, maka dia masuknya adalah penghasilan di akhir tahun harusnya. Uang penggantian tiket perjalanan dinas ke Papua, reimbursement, penghasilan akhir tahun. Insentif pencapaian kinerja, ini masuknya seperti honorarium ya, honorarium, masuknya dia adalah final. Honor tim penyusunan perubahan undang-undang keuangan negara karena honorarium, dan ini diberikan dari beban APBN APBD biasanya ya, maka dia final. Menang bermain judi setelah bermain semalaman, ini non final ya, penghasilan akhir tahun, meskipun judi halal atau tidak halal masuk sebagai penghasilan. Honor sebagai pembicara dalam seminar yang diadakan Setjen Kemenq. Honor diadakan Setjen Kemenq, berarti dari beban APBN APBD masuknya final. Hadiah bersumber dari APBN sebagai Employee of the Month di kementerian. Hadiahnya kita anggapnya dia adalah uang dan ini adalah honor, berarti final. Mendapatkan hadiah undian dari bank swasta, final juga hadiah undian. Mengambil televisi inventaris kantor 40 inci merek Sharp, mengambil televisi inventaris kantor ya, meskipun ini tidak halal, tapi dia adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh si Tuan Armin, sehingga dia adalah non final ya. Mendapatkan bunga deposito, final. Mendapatkan pembayaran sewa dari pihak peminjam rumahnya, final, ini sewa tanah dan atau bangunan. Mendapatkan gunting hadiah langsung itu bukan objek pajak. Mendapatkan beasiswa dari Kemenq untuk kuliah S2 di GMU, beasiswa tuh dia bukan objek pajak. Mendapatkan uang dari majalah Intisari karena artikelnya dimuat, dia adalah penghasilan di akhir tahun, non final ya. Mendapatkan emas batangan di kebun belakang diakui sendiri dan tidak dilaporkan ke pihak manapun, sama penghasilan di akhir tahun juga ya, karena meskipun nemu duit dia masuknya sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh untuk terima wajib pajak yang belum dikenakan pajak, pasal 4 ayat 1 huruf P Undang-Undang PPh. Nomor 18, mendapatkan pembagian waris berupa sebidang tanah karena pamannya meninggal. Warisan bukan objek pajak ya. Kemudian mendapatkan pemberian mobil dari kakeknya ya. Mendapatkan pemberian mobil dari kakek. Nah, di sini kita perlu lihat ya. Pemberian mobil dari kakek ini di pasal 4 ayat 3 itu kan ada hibah ya. Nah, tapi hibah ini itu harus dari keturunan garis lurus 1 derajat. Artinya dalam hal ini berarti kalau misalnya bapak memberikan ke kita atau kakek memberikan ke bapak kita atau kakek memberikan nenek memberikan ke ibu kita, itu masih boleh, bukan objek pajak. Tetapi kalau misalnya dua layer seperti ini ya, dari kakek ke kita, nah itu dia harusnya menjadi penghasilan di akhir tahun atau penghasilan yang non final. Kemudian mendapatkan kado dan hadiah pernikahan dari teman-temannya. Nah ini kado ini juga sebenarnya masuknya ke non final juga, harusnya masuk sebagai penghasilan meskipun jarang dilaporkan ya. Kemudian mendapatkan penggantian dari asuransi saat masuk RS. Klaim asuransi dia bukan objek pajak, asuransi kesehatan. Mendapatkan bantuan dari rekan kantor saat terkena COVID-19, alhamdulillah sembuh, ini seharusnya masuk sebagai penghasilan di akhir tahun. Mendapatkan hadiah ulang tahun dari ibundanya. Nah ini ibu dianggapnya sebagai hibah ya, ke garis lurus 1 derajat sehingga bukan objek pajak. Menerima gratifikasi berupa jam tangan Rolex meskipun tidak halal tapi masuk penghasilan non final.
Menentukan dividen atas kepemilikan saham TLKM terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masuknya adalah final ya, karena dia dividen kepada orang pribadi ya, kecuali kalau diinvestasikan kembali ya. Kemudian mendapatkan SHU dari Koperasi Lelaki Ganteng. SHU Koperasi final. Istrinya mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai karyawati di PT Telpon, hanya bekerja di PT itu saja. Keluarga Parmin memiliki satuan PWP. Final ya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Mendapatkan keuntungan dari menjual saham PT Angin Ribut, tidak terdaftar di bursa. Penghasilan akhir tahun ya, karena dia tidak terdaftar di bursa ya. Mendapatkan keuntungan dari penjualan obligasi PT Bank Mual Malah, sama penghasilan akhir tahun. Yang final tuh bunganya. Nah, bunga dari penjualan obligasi baru final. Mendapatkan pembagian laba dari CV yang dimiliki bersama temannya, bukan objek pajak, pembagian dari CV. Mendapatkan pembayaran royalti dari novel Lika-Liku Lelaki Sejati yang ditulisnya, penghasilan di akhir tahun, royalti ya. Mendapatkan pembayaran sewa sepeda ontel miliknya yang unik. Penghasilan di akhir tahun ya, karena sewa, bukan sewa selain sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian mendapat tambahan uang dari setoran tuyul gendul yang dipelihara, sama penghasilan akhir tahun meskipun tuyul goib tapi tetap menjadi penghasilan bagi kita ya, bagi si penerima maksudnya. Kemudian mendapatkan penghasilan mengajar bimbingan masuk PTN setelah insaf dari seluruh perilaku menyimpang di atas, sama penghasilan di akhir tahun. Oke. Gampang ya guys, kira-kira ini yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa share terus. Bye-bye.